kami, Komsos Gregorius Agung bersama saya Gaby dan saya Bibi dalam acara Gregorius Podcast. Nah, pada podcast hari ini nih, Gap, kita kedatangan tamu istimewa nih. Nah, keluarga ini itu melayani Tuhan dengan talenta yang mereka miliki, termasuk dalam bermain musik. Nah, kamu tahu nggak sih, Gap, siapa sih tamu kita hari ini? Kayaknya aku tahu deh Kak, soalnya setiap aku mendengar alunan musik yang dilantunkan, terutama dari alat musik tersebut, hati aku tuh langsung tersentuh banget. Oke, mari kita sambut sang maestro saksofon dan putrinya. Halo. Halo teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, kita perkenalkan dulu. Putri saya tunggal yang Tuhan kasih talenta yang luar biasa, Lourdes Kalista, SSS. Ya, kamu kenalin papa gantian. Iya, jadi ini mamaku yang paling baik, yang paling sabar, maestro saksofon Indonesia, Papa Didi SSS. Iya. Ternyata tamu spesial kita pada malam hari ini yaitu Pak Didi SSS dan Kalista SSS. Senang banget ya, Gap, kita dapat berbincang dan bertemu langsung nih sama maestro saksofon kita. Iya, betul banget Kak. Nah, biasanya kan nih ya, perayaan Natal itu kita rayakan bersama keluarga nih. Iya. Nah, kalau dari Pak Didi dan Kalista sendiri tuh biasanya gimana sih buat merayakan Natal itu? Ya, papa dulu ya. Oke. Ya, terima kasih. Natal itu sesuatu yang luar biasa, yang istimewa. Kelahiran Tuhan Yesus yang membawa kita sukacita, damai di hati, damai di bumi, dan Tuhan Yesus mengajarkan cinta kasih untuk seluruh umatnya. Dan kebetulan begitu baiknya Tuhan memberikan talenta yang Tuhan berikan kepada saya melalui bermusik. Melalui bermusik itu akhirnya Tuhan menyentuh saya sampai sekarang ini sudah lebih kurang 180 paroki di seluruh dunia yang saya Udah banyak ya, Pak? Iya. Dan termasuk di Gregorius ini saya sudah datang kalau nggak salah ke 6 kalinya. Oh, iya. Tapi saya hitung sekali karena satu paroki, dan satu gereja. Nah, karena ada gereja itu sampai saya datang ada yang sampai kedua, ketiga, dan kelima, keenam. Nah, ini Natal ini sesuatu yang perjalanan hidup saya. Kalau Natal itu selalu mempersiapkan penuh kedamaian hati yang sukacita. Memang kadang-kadang saya ada saatnya, saya Natal mengumat saja, saya mengumat itu saya ikut misa saja, tidak bermusik gitu. Tapi panggilan hati itu kadang-kadang karena ada hubungan baik antara saya dan Romo dan cinta saya terhadap umat, cinta itu saya kadang-kadang ya banyak sering kalau malam Natal itu melayani. Seperti sekarang saat saya itu datang ke paroki, ke gereja Gregorius Agung ini, dan saya sungguh tersentuh karena waktu itu sebulan yang lalu Romo Wahyu Romo Dias datang ke Jakarta ketemu saya, bagaimana bisa untuk memberi sukacita untuk Natal di Gregorius Agung ini. Saya langsung bilang begitu, ya sudah, karena ada jadwal prioritas saya bantu semuanya untuk datang karena saya punya cinta, punya hati, punya rasa, punya kasih, punya yang luar biasa buat umat yang saya cintai ini. Sudah seperti keluarga, sudah seperti saudara, sudah seperti ya istimewa lah buat saya. Nah itu akhirnya cinta saya hadir sampai saya akhirnya hadir untuk melayani dengan talenta ini, dengan bermusik. Ayo Kalista gantian. Jadi sama ya seperti Papa, untuk merayakan Natal biasanya kita juga mengumat, cuma misa biasa, dan tapi beberapa belakangan tahun ini juga pastinya melayani di beberapa paroki juga, istilahnya berkeliling lah ke gereja-gereja untuk melayani Natal juga gitu. Ya. Oke, turut berbagi, berarti kita umat paroki Kutabumi bisa merayakan Natal bersama Pak Didi SSS dan Kalista SSS. Nah, tadi kan itu untuk dalam lingkup keluarga dan termasuk umat ya. Iya. Kalau untuk diri sendiri ada nggak sih Pak Kalista
makna Natal tersendiri dan bagaimana kalian merayakannya, tapi untuk pribadi. Ya. Nah, gantian Bapak dulu. Yang Natal itu buat saya tidak harus beli pakaian baru, tidak perlu apa-apa yang serba yang secara apa namanya kalau kita luarnya itu apa namanya itu tidak harus yang tampil yang ini, tapi yang penting kita mempersiapkan hati yang bersih, hati yang penuh kasih, hati yang penuh cinta. Karena Tuhan Yesus mengajarkan segala cinta kasih itu memang kita harus berangkat, dan itu kita persiapkan bukan sekedar Natal. Sebenarnya kalau kita mau persiapkan itu ya setiap hari, setiap saat harus seperti itu sebenarnya gitu. Tapi Natal kita lebih istimewa lagi. Menyambut kelahiran Tuhan Iya. Iya. Kalau menurut aku sih makna Natal kan seperti Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini, lahir untuk kita. Nah, makna buat aku sendiri sih seperti Yesus ya yang lahir, jadi diri aku sendiri itu lahir ke menjadi sebuah bagian baru, jadi menjadi pribadi yang baru gitu, lahir menjadi pribadi yang baru. Jadi aku bisa meninggalkan segala sifat yang lama yang menurut aku ini sifat-sifatnya jelek gitu. Jadi aku bisa mengubah itu, dan di Natal ini jadi kayak ibaratnya introspeksi diri lah, jadi lahir jadi yang baru gitu. Ya. Jadi menjadi pribadi yang lebih Iya. baik, menyambut dengan sukacita. Iya, betul. Lebih baik dalam segala hal, dalam tutur kata, dalam perbuatan, dalam sikap, dari apapun yang kita lakukan semuanya harus jauh lebih baik. Iya, betul. Betul. Tadi kan dari Pak DSS dan Kalista sendiri biasanya melayani dengan musik ya. Iya. Awalnya gimana sih buat tertarik dengan musik itu sendiri? Nah, sekarang Kalista gantian. Mungkin boleh diceritain dari awal belajar Flute ya, Iya, flute. iya. kapan dan sampai bisa melayani Tuhan dan Iya. Jadi untuk aku bermusik sendiri itu pastinya dimotivasinya sama papa lah ya pastinya. Jadi umur 4 tahun itu aku belajar piano dulu, les lah gitu. Terus untuk umur 5 tahun baru aku tertarik banget nih, karena setiap hari ngeliat papa latihan gitu di rumah. Jadi aku tertarik banget buat belajar alat musik flute. Jadi setiap hari mulai dari situ aku belajar lah setiap hari sama papa, dan itu prosesnya yang sulit, nggak panjang, karena teman-teman pasti tahu kalau alat musik flute ini juga susah gitu niatnya. Jadi kayak butuh 3 bulan Nah, gitu. contoh ya, flute itu beda dengan piano dan gitar. Kalau piano bunyi piano, dipukul saja. Orang biasa aja langsung main lagu aja bisa. Iya. Gitar juga dipetik langsung bunyi nada itu. Tapi itu tuh harus niup dulu. Nah, niup itu saja butuh waktu berbulan-bulan untuk 3 bulan membuahkan, menghasilkan sebuah tone. Tone itu mutu suara yang baik, yang berkualitas, yang jernih. Nah, Kalista ini waktu belajar musik itu tidak pernah saya paksa, sama sekali. Saya tidak pernah berpikir bahwa Kalista kamu harus kayak papa nanti main musik, tidak. Maka sebagai orang tua saya memberi contoh, saya latihan, saya ini nggak pernah memaksa. Yuk, enggak. Dia lama mendengar, ih papaku tuh kok rajin, ada apa? Coba. Iya, gitu lah. Jadi termotivasi juga untuk semangat kayak papa tiap hari. Jadi latihannya rutin gitu setiap hari. Terus jadi waktu itu kamu sudah lihat waktu kecil papa melayani gereja, udah lihat ya? Ya, ikut dari bayi, bahkan dari Bayi. kecil. Terus. Terus baru umur ya sekitar SD, udah mulai SD baru ikut papa duet Ya. gitu. Duet kayak sekarang ini di gereja-gereja baru Iya. bisa gitu. Jadi sampai sekarang, sampai umur 17 Hampir. 16 ya, hampir 17 ini ya. ya selalu ikut papa duet di banyak gereja gitu. Oke, berarti kalau Kalista termotivasi sama papanya. Kalau Iya. Pak di SSS Nah, gimana? kalau saya itu sebenarnya termotivasi itu saya tidak pernah terpikir bahwa jalan hidup saya seperti ini. Saya melayani dari gereja ke gereja, tidak pernah terpikir sama sekali. Dulu saya hanya mikirnya itu dari daerah saya Solo, di kota Solo, saya akhirnya bermain musik. Akhirnya saya 17 tahun merantau ke Jakarta. Terus saya langsung bisa tampil di TVRI. Waktu TVRI masih tunggal, belum ada TV seperti sekarang. Orang suka nggak suka lihat TV waktu itu. TV ya TVRI itu. Orang nggak suka, sampai saya tuh waktu pernah tampil itu waktu itu sebulan ada 15 kali. Mau nggak mau ngeliat ada Didi.
menjadi di acara ini ya suka nggak suka, nah itu acara jazz, antara orkestra, acara keroncong, wah semua itu waktu itu butuh saya. Nah dari situ pengalaman, enak banget ya begini, langsung TV dikenal orang dengan orang-orang top semuanya, uang muda, punya nama, dihargai, di kalau nanti apa namanya ya udah tinggi hati. Iya, tinggi hati timbul. Iya. Wah, enak. Terus merasa bahwa yang tanpa Tuhan aja saya bisa begini. Ya, itu kesombongan manusia. Akhirnya tersadar bahwa lama-lama saya diingatkan Tuhan bahwa hidup harus berubah. Saya waktu itu sempat sakit. Akhirnya dari sakit itu saya berubah untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk gereja. Nah, saya mulai mengajar di seminari. Di seminar itu mengejar calon-calon pastor, termasuk sekarang banyak sekali romo-romo yang murid saya dari musik itu sudah hampir 100 lebih yang jadi pastor. Ya, dari situ semakin saya setia melayani Tuhan. Oh ternyata bahagianya kalau saya bisa membagikan orang waktu datang ke gereja dengan sentuhan musik, memberi sukacita, memberi kebahagiaan, dan semakin berbahagia apa? Oh hidup kalau berbahagia apa? Kita bisa membahagiakan orang lain. Kita bahagia itu karena orang lain bahagia karena kita bisa membahagiakan itu. Itu bahagia kita. Berarti dari belajar musik awalnya itu hanya termotivasi untuk masuk TV gitu ya Pak? Iya, popularitas. Iya. Popularitas waktu itu. Pokoknya yang ngetik wah nanti saya begini. Ternyata akhirnya ya bukan akhirnya. Ada misteri hidup perjalanan yang kita tidak pernah misteri Tuhan itu akhirnya membentuk pribadi saya disentuh, diingatkan untuk ayo dikasih jalan yang lurus, dikasih jalan yang baik, benar. Bagaimana pengalaman hidup saya dari paroki sampai akhirnya memberi sentuhan warna musik, menyentuh banyak orang, membuat sukacita, membuat kebahagiaan. Orang yang letih, lesu berbulan-bulan, mungkin saya main musik jadi terhibur, jadi ada rasa, dia bisa bangkit, bisa termotivasi. Nah, tapi itu semua kalau mereka itu sampai tersentuh karena apa? Bukan karena saya hebat, bukan. Karena apa? Ketulusan. Luar biasa sekali ya Gap pengalamannya. Jadi kalau nggak tulus percuma, orang akan tahu, oh ini main buat kesombongan. Orang kalau tulus itu orang melihat baru nadanya memang enak, oh tulus orang. Kalau bermain kejujuran, iya. Kalau bermain musik dari hati itu dari hati nyampe ke orang apa ya pesan-pesan nada, pesan lagu yang disampaikan. Ya. Pesan-pesan itu dari nada-nada yang saya mainkan, dari hembusan nafas itu akan nyampe. Ya ini kesaksian hidup saya dari main gereja banyak main, akhirnya titik air mata, aduh mas saya beban berat, kok saya ini mendengarkan musik kok sekarang rasanya gak ada beban. Ya itu seperti itu kesaksian hidup. Mas terima kasih tadi kok main waktu Ave Maria, Bunda Maria ada di depan saya ingin berubah. Loh, mungkin bukan karena saya hebat, sekali lagi ketulusan itu membuat nada-nada indah menyentuh dia yang melihat dan mendengarnya. Wah, luar biasa sekali ya Gap. Dari sekian banyak alat musik nih Pak, Papa lebih tertarik untuk ke saksofon sih? Nah, itu, tapi benar jangan salah bahwa saya sebelum main saksofon, basic saya main flute, tapi sebelum main flute saya main piano, main gitar, saya bisa semua alat musik. Tapi yang spesial itu ya saksofon itu. Karena apa? Kalau saya hanya sekedar tahu langsung main saksofon, saya tidak akan pernah menghasilkan sebuah nada-nada indah karena saya harus menghargai harmoni akord-akordnya, harmoni musiknya. Kalau saya tidak menguasai harmoni itu, saya tidak akan pernah bermain musik dengan nada-nada indah itu. Cuman mungkin saya tidak jago main piano, tidak jago main gitar, tapi bisa itu. Hanya untuk melengkapi harmoni musik, harmoni nada itu. Mungkin awalnya karena penasaran ya tentang harmoni terus pelajari lebih lagi. Jadi sekarang maestro saksofon loh Pak di SSS. Hebat. Kenal banyak orang dan bahkan apakah Kalista akan
akan tertarik nih untuk belajar saksofon juga? Iya, aku lagi belajar juga. Iya, belajar. Udah main flute-nya susah, sekarang mau belajar saksofon. Iya. Kalau lagi saya tidak belajar. menguasai piano, cuman tidak jago. Dia Iya. tahu hanya ya. Berarti hanya tahu harmoni nada Iya. aja. Bahkan yang kerennya lagi Kalista itu udah bisa menembak nada itu sejak kecil ya Pak. Nah, ini anugerah Tuhan. Iya. Anugerah Puji Tuhan Tuhan. yang tidak dianugerahkan oleh mungkin jarang sekali di dunia ini dapat talenta seperti Kalista. Karena ini Kalista dapat talenta itu seorang perfect pitch dan absolute pitch. Absolute itu kan dia Kalista itu maaf bukan karena Kalista itu anak saya. Kalista itu Gunung Meletus itu tahu nadanya. Betul. Terus mau apa klakson mobil itu tahu nadanya. Apapun tahu nadanya dia. Dan itu apa? Tidak bisa dipelajari karena itu anugerah. Begitu baik cintanya Tuhan. Nah, makanya begitu semakin saya mencintai ketulusan dengan ketulusan ya, Tuhan memberikan seorang Kalista apa mungkin selama ini ketulusan saya untuk Tuhan, untuk gereja, diberikan Kalista, diberikan pandai bermusik, diberikan talenta yang biasa. Nah, itu semakin setia saya melayani. Itu. Berarti dari Kalista yang awalnya, Kalista awalnya belajar berarti piano dulu ya? Ya. Iya. Piano, baru ke Terus- gitar? Enggak. Enggak, dia kita enggak. Aku belajar piano dulu Ya. sekitar 2 tahun dulu, terus baru aku tertarik untuk flute juga. Terus di sela-sela aku belajar flute itu, ya aku tiba-tiba dikasih anugerah bisa menembak nada itu. Kira-kira nembak nada itu umur berapa sih Pak? Umur 5 deh kalau nggak salah. Aku habis pulang les, terus tiba-tiba aku kayak nggak sadar aja gitu, tiba-tiba minta ke papa, tolong dong tesin aja satu nada gitu, aku bisa denger gitu. Itu secara tiba-tiba spontan aja gitu. Aku kayak Nah, terus saya begitu Kalista bilang, saya pencet G, loh, saya kaget. Kamu tahu dari siapa? Nggak tahu, aku tiba-tiba bisa. Saya pencet lagi, tuh. F. Loh, saya bilang, kamu tahu dari mana? Nggak tahu aku, tiba-tiba bisa. dulu awalnya aku kira itu emang semua orang bisa. Ya. Terus baru dikasih tau papa, ini jarang banget loh, nggak ada yang bisa kayak gini gitu. Terus aku kaget gitu. Itu benar-benar anugerah yang sangat besar ya Pak? Iya, Biasanya anak gitu. umur 5 tahun itu masih main-main ya? Iya. Masih ke sana kemari gitu. Kamu umur 5 tahun udah bisa menembak nada musik gitu tanpa mempelajarinya. Iya, sama sih dia menyangka bahwa setiap manusia seperti dia. Ternyata kalau dari penelitian di dunia itu hampir dikatakan mungkin 100.000 atau 1 juta manusia itu belum tentu dapat anugerah itu. Karena itu misteri rahasia Tuhan yang kita tidak pernah. Sampai saya bilang, Tuhan, kok Engkau berikan talenta ini ke Kalista? Saya pikir saya bilang, saya harus berterima kasih seperti apa kok diberikan ini seperti ini anugerah ini gitu. Nah, ternyata dari bermusik, dari talenta itu, ini bermusik itu otak kanan. Musik itu otak kanan. Kalau bangsa matematika, fisika itu otak kiri. Nah, makanya kalau kita hidup ini, kalau hanya secara teori apa namanya? Ya pelajaran akademik gitu. Wah, akademik sama fisika adalah ini miring terus begini. Bukan jalannya miring, tapi hebatnya. Tapi musik itu otak kanan itu untuk menyimbangkan. Iya. Menyimbangkan bahwa kan kita nggak mungkin kalau jalan itu tidak mungkin begini atau begini ya nggak? Kan harus lurus. Nah, tapi begitu imbang. Nah, itu musik itu, seni itu otak kanan. Ini. Nah, Kalista didapatkan otak kanan. Ya puji Tuhan. Kalista karena otak kanan diberikan pelajaran yang lancar, musik yang luar lancar, otak yang lancar. Kalista juga diberikan anugerah selalu ranking 1 di sekolah. Duluannya. Ya. Keren banget Kalista. Aduh, terima kasih Kak. Dan saya bukan karena memuji Kalista. Kebetulan Kalista itu anak yang dari kecil tidak saya mengajarkan untuk ayo kamu belajar, ayo kamu enggak, saya enggak pernah. Saya tidak pernah. Kamu mau belajar mau enggak terserah. Ternyata dia tahu diri.
dia ada waktunya untuk belajar sekolah, dia ada waktu belajar main dia ternyata, dan dia tahu bahwa coba kamu terangkan, papa tuh kalau bukan marah, kamu ada yang tidak berkenan kamu bagaimana? Papa marahnya gimana? Papa cuma diem tuh aku udah segen aja, udah langsung takut gitu. Segen? Saya tidak pernah marah dengan kata-kata, nggak pernah. Saya cuma hanya begini aja, dia udah ketakutan. Iya, kelihatan maksudnya Papa lagi kurang mood atau enggak lagi diem aja gitu pasti kayak ya marah nih kayaknya. Iya gitu. Berarti kalau Kalista nggak pernah dong ngerasain dibanding-bandingkan sama anak tetangga ya? Musik bisa, akademi bisa. Pengalaman ya? Iya sih. Iya. Dan ini juga buat teman-teman juga ya, saya ajaran Kalista ya, mungkin ini secara iman, secara ini Kalista ini ya bukan lagi ya. Saya itu sudah sekitar 8 sampai 10 tahun ini tidak pernah lupa untuk rosario, tidak pernah lupa untuk membaca kitab suci. Kalista sekarang tanpa disuruh pun selalu rosario tiap hari. Tanpa disuruh. Ternyata apa? Semua anak itu apa yang dilihat orang tuanya. Ternyata orang tua memberi contoh. Nah, ternyata memberi contoh itu yang tidak gampang. Ya. Sampai Kalista itu kamu kalau tidak lupa kamu merasa beban nggak? Iya, beban itu. Luar biasa. Nah itu akhirnya berkatnya dari ketekunan doa. Akhirnya dari doa itu akhirnya timbul ketulusan, timbul keikhlasan, timbul kejujuran. Nah, Oke, tadi kita udah banyak banget nih ngomongin tentang kisah hidup Kalista tadi di SSS. Nah, aku masih penasaran nih. Kan biasanya Kalista dan Pak Didi SSS melayani bukan hanya di satu paroki nih, tapi ke banyak paroki. Tapi kenapa sih di malam Natal ini Pak Didi SSS dan Kalista SSS bisa menyempatkan diri untuk merayakan malam Natal bersama dengan para umat di Gereja Santo Gregory I? Nah, kamu yang ngomong, kamu apa? Iya. Ya boleh aku dulu. Jadi jujur untuk Gereja Santo Gregorius Agung ini itu bukan salah satu ya, bahkan paroki yang selalu aku rasa tuh jadi kayak keluarga aku sendiri gitu loh, karena dari awal datang sini kayak aku udah berapa kali ya, 5 kali gitu. Di sini tuh rasanya hangat, kayak orang-orang di sini tuh selalu nyapa aku, selalu ramah lah sama aku, selalu bahkan kakak-kakak konses ini udah kenal gitu. Nah, hubungan batin itu ya tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Iya, jadi rasa keluarganya, rasa pengen baliknya itu senang gitu loh, kalau balik ke sini enjoy gitu. Makanya saya pesan juga bahwa hubungan batin ketulusan itu akan membuahkan keindahan. Iya. Jadi rasanya pengen balik ke sini, makanya kita di malam Natal ini menyempatkan banget lah, excited untuk pelayanan di sini gitu. Manajemen waktunya bagus sekali ya, Kat? Tadi kayaknya tadi dengar sampai sini jam 12 siang, jam 1 sampai jam 2 langsung cek sound. Iya, langsung cek sound. Jam 5 langsung misa. Luar biasa. Nah, ini sekali lagi kalau ketulusan dengan totalitas itu tidak ada kenal capek. Iya, itu nggak kenal capek. Mau berapa lama? Saya pernah pengalaman. Saya itu kalau dulu diminta sebuah gereja mencarikan dana saya, bukan dana untuk saya. Ada gereja yang membangun untuk saya main, terus itu saya main sampai pernah dalam 7 kali main saya bisa. Satu sore 2 kali, minggu pagi 3 kali, minggu sore 2 kali. Ternyata tidak capek. Padahal itu berangkat dari rumah itu jauh, karena saya pernah itu berangkat jam setengah 4 dan berangkat untuk melayani sebuah gereja yang jauh. Ternyata karena ketulusan, karena totalitas, karena keikhlasan, semuanya capek, semua jauh itu tidak ada jauh, akhirnya dekat. Yang capek jadi dekat. Jadi nggak capek. Motivasinya sangat-sangat bagus ya, dari ketulusan, dari mau melayani Tuhan. Bahkan dari ketulusan dan kegigihannya, Kalista udah ngeluarin 3 single terbaru. Iya, benar banget teman-teman. 3 Boleh single disebutin nih? Kalista itu bisa teman-teman dengar di Spotify.
Syifa. Iya, betul. Boleh ya? Kalista, apa aja judul lagunya? Jadi untuk single pertama aku itu ada musik instrumental berjudul First Step yang aku keluarkan paling pertama. Nah, kalau ini bukan lagu rohani berarti ya? Iya. Tiga-tiganya bukan lagu rohani. Terus ada yang kedua, lagunya judulnya Meraih Mimpi, itu lagu ciptaan aku juga, dan di situ aku bermain flute juga dan pastinya aku nyanyi gitu. Dan juga yang ketiga ada judulnya Gelora Cinta, itu juga aku sama nyanyi dan bermain flute juga, dan tiga-tiganya bisa didengar di semua digital platform. Aku udah kalah banget nih 17 tahun udah mulai tiga sini. Nggak apa-apa kak, kan semua orang punya talenta. Oh iya, betul. Tuhan memberikan talenta yang masing-masing kepada umatnya. Tergantung umatnya sendiri Iya, mau memakai betul. talenta itu atau tidak. Betul. Nah tadi kita udah dengar cerita banyak dari Padi di SSS tentang Kalista. Sekarang Kalista ada nggak nih mau nyampein sesuatu ke Papa? Apa ya? Makasih Papa udah selalu sabar sama aku, udah selalu jadi Papa yang terbaik, Papa yang selalu bisa kasih contoh, kasih teladan yang selalu baik buat anaknya. Sampai aku bisa di titik ini, bisa dengan talenta ini juga semua karena Papa. Terus karena sikap yang aku torehkan kepada orang-orang juga pasti karena ditorehkan karena sama Papa juga gitu. Karena Papa ngajarin banyak hal buat aku, ngajarin kebaikan, ngajarin keteladanan semuanya. Mulai dari tadi yang kebiasaan berdoa juga pasti kan Papa. Itu juga karena Papa aku bisa kayak gitu. Pokoknya semuanya karena Papa Dan sih. ya, saya selalu pesan sama Kalista, kalau kamu pengen dihargai orang itu, kamu harus menghargai dahulu. Ya, betul. Jangan pernah kamu tak dihargai, kamu hargai dulu dia. Baru kamu akan dihargai. Simpel kan ya? Nggak perlu kamu tak dihargai, kamu hargai. Nah, siapapun orang, mau tinggi, mau rendah, mau apapun, mau itu pejabat, mau orang kaya atau orang semua sama di matamu. Benar. Dari podcast kita kali ini, pengalaman tadi di SS dan Kalista ini banyak banget ya. Dari mau kita melayani Tuhan dengan ketulusan kita, dari talenta yang kita miliki, dan bahkan kita tidak perlu mencari perhatian orang untuk orang suka sama kita. Itu sangat luar biasa dan tidak semua orang bisa untuk mempertahankan itu, apalagi kalau di mana-mana. Biasanya orang kalau udah terkenal itu tinggi hatinya udah mulai naik. Malah makhluk mau tinggi itu dari makhluk. Buat apa kita harus tinggi hati? Nah teman-teman, kita udah nggak kerasa ya, kita udah panjang kali lebar kali tinggi berbicara sama Kalista. Tapi udah lama banget ya gitu? Iya, sama Aku berasa baru 5 menit loh. Besok kita ngobrol lagi kali ya. Nah, kita udah berbicara banyak, bukan cuma tentang kisah hidupnya Padi di SSS sama Kalista yang tentang saxophone dan flute. Nanti mungkin kita belajar mainnya juga kali ya. Mungkin langsung diajar teman-teman mau belajar, mungkin bisa langsung menghubungi Kak Didinya, menghubungi Kalista, gitu ya Pak ya? Ya. Mungkin kita latihan nafas dulu kali ya. Iya benar. Yang penting pesan saya, jadilah hidup menjadi berkat bagi siapa saja. Memberi senyuman saja buat orang yang sedang membahagiakan orang lain. Harus senyuman itu. Karena hidup ini adalah kesempatan. Betul. Iya, betul. Aduh, terima kasih banyak banget nih buat Padi di SS dan Kalista yang sudah mau nih meluangkan waktunya untuk datang di gereja Santo Gregorius Agung dan berbincang-bincang sebentar bersama dengan kita di sini. Di podcast ini. Salam sehat semuanya, di bidang kebahagiaan, kesejahteraan, dan jadilah hidup selalu dan menjalani hidup di jalan Tuhan dengan dekat dengan Tuhan akan menenangkan dan menenangkan hati kita, dan jadilah hidup selalu berbelas kasih. Betul. Oke baik, terima kasih Padi di SSS dan Kalista. Akhirnya kita udah nggak penasaran lagi nih tentang sang maestro saxophone kita. Nah teman-teman, kami pamit undur diri. Saya Gaby Dan saya Tiwi, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Terima kasih.